Kita punya pendapatan 70 juta dari Liga Champion, buat bayar Skriniar 45,5 juta, lalu buat bagi-bagi rezeki tadi 2 juta. Ya total masih kembalian sekitar 10 sampai 13 juta. Semoga Zhang nggak maruk lah, nggak ngambil uangnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan. Jangan lupa dini hari nanti kita akan menjamu Sampdoria di jam 1.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman. Gua akan live dari jam 1:30. Ini kalau gue lihat-lihat dari prediksi line up, sepertinya kita akan pakai pemain inti. Tidak ada perbedaan dengan partai melawan Pilsen. Gue setuju sih. Ini partai yang menurut gue harus kita waspadai nih. Karena kita baru aja euforia menang lawan Pilsen, lolos ke babak knockout Liga Champion. Takutnya terlena nih. Inter suka aneh-aneh. Habis menang telak, besoknya seri lawan klub gampang. Kalah lawan klub papan bawah. Nah ini bisa ada potensi ke arah sana. Kalau dari dua media Italia yang gua baca, dari sisi back ada perbedaan. Ada yang bilang kita pakai Acerbi seperti lawan Pilsen, tapi ada juga yang bilang kita pakai De Vrij. Menurut gua mungkin kita akan pakai De Vrij karena pakai yang lebih fresh ya, Acerbi kecapean. Sementara untuk prediksi line up di gelandang dan di lini depan tidak ada perbedaan sama sekali. Mungkin kita baru akan ada rotasi 3 hari kemudian nih di tengah pekan ketika melawan Munchen. Kita butuh banget rotasi berhubung udah sama-sama lolos, partai yang tidak menentukan. Dan 3 hari setelah melawan Munchen kita akan menjamu Juve. Jadi sepertinya dini hari nanti lawan Sampdoria kita akan pakai skuad utama kita, skuad yang menang lawan Pilsen. Lalu nanti ketika melawan Munchen baru deh tuh kita masang pemain-pemain rotasi kita. Lukaku mungkin dapat kesempatan main sejak awal, begitu juga Gosens, Aslani, Danilo D'Ambrosio, bahkan Handanovic mungkin akan mainnya lawan Munchen nanti. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih Korea akan main sejak awal di nanti malam ya, berhubung Zeko udah tua, jadi kayaknya Lautaro Korea akan main sejak awal seperti ketika melawan Fiorentina minggu lalu. Lalu di babak kedua masuk Zeko Lukaku. Seperti yang gue bilang di awal tadi, kita harus mewaspadai pertandingan ini, bukan hanya karena kita sering jadi badut ketika pertandingan sebelumnya menang telak ya. Tetapi Sampdoria juga trennya lagi bagus nih semenjak ganti pelatih Dejan Stankovic. Di debutnya Stankovic mereka seri lawan Bologna 1-1. Lalu mereka cuma kalah 1-0 dari Roma. Terus menang nih di Coppa Italia adu penalti lawan Ascoli. Terus terakhir Sampdoria memetik 3 poin pertama mereka di Serie A musim ini, menang 1-0 atas Cremonese. Jadi trennya Dejan Stankovic nih meningkat terus. Dan kalau dilihat dari komposisi skuad, menurut gue Sampdoria nggak kaleng-kaleng nih. Penyerangnya aja Caputo, Gabbiadini. Terus mereka punya Villar juga, punya Juricic juga. Di belakang nih ada Berenckuski, ada Odero. Bahkan di cadangan ada Murillo dan Vieira. Jadi ini sepertinya Sampdoria bisa sampai ada di posisi klasemen zona degra saat ini bukan karena kualitas pemain ya, lebih karena salah asuh. Dan menurut gue Deki cukup baik nih menjalankan tugasnya. Akhir-akhir ini Sampdoria mulai membaik dari sisi raihan poin. Jadi benar-benar semoga Inzaghi tidak nganggep enteng, tetap serius memandang pertandingan ini walaupun lawannya dari papan bawah. Kita harus ngebungkus kalau bisa 4 partai sisa biar poin kita semakin dekat dengan papan atas ya, dengan top 4. Kalau gue lihat di Giornata ini kita punya peluang untuk mendekat lagi teman-teman. Si Napoli akan menghadapi Sassuolo, ada kemungkinan lah nih nahan seri, Sassuolo masih bisa kasih kejutan. Kemudian Juve bertandang ke Lecce, enggak, ini Juve yang menang nih. Udinese akan lawan Cremonese, mungkin Udinese menang. Atalanta akan melawan Empoli, bisa sih nih seri tapi tetap Atalanta peluang menangnya lebih besar. Lazio kayaknya akan menang lawan Salernitana. Nah Milan yang agak berat nih, mereka akan melawan Torino yang kemarin baru aja menang lawan Udinese, tim yang mengalahkan Inter. Semoga Torino bisa ngasih kejutan, menahan seri lah setidaknya. Lalu terakhir Roma mungkin akan menang lawan Verona. Jadi di Giornata 12 ini mungkin Milan dan Napoli yang bisa kehilangan poin. Semoga kita tidak kehilangan poin lawan Sampdoria. Itu tadi berita tentang persiapan kita melawan Sampdoria. Lalu ada kabar lainnya teman-teman, setelah kita memastikan lolos ke babak knockout Liga Champion, ini kabarnya Zhang ingin berbagi rezeki, 2 juta euro dibagikan ke seluruh tim buat jajan nih, buat bonus. 2 juta dibagi ke 20 sekian pemain ditambah staf pelatih, kayaknya cuma receh ya, jadinya cuma bisa buat jajan cilok. Dari berita Gazeta,
Ini dibilangnya kita akan menawarkan kontrak besar jangka panjang untuk Skriniar. Untuk saat ini gajinya Skriniar itu cuma 3,8 juta sampai dengan tahun 2023. Lalu diberikan tawaran naik jadi 6,5 juta sampai dengan 2027. 6,5 juta berarti ini 5 tahun kalau dikali total 45,5 juta nih uang untuk Skriniar. Nah, tawaran kita itu sebetulnya nggak ada seujung kuku dengan tawarannya Paris Saint-Germain ya. Mereka memberikan tawaran kontrak ke Skriniar 9 juta sampai dengan 2027. Bedanya 2,5 juta sendiri sangat-sangat amat jauh. Tetapi kita punya daya tawar lebih yaitu ban kapten dan tentu saja rasa cinta Skriniar untuk klub ini. Semoga Skriniar mau terima ya teman-teman. Menurut Gazeta kemarin sudah ada pertemuan antara klub dengan agen Skriniar dan cukup baik. Skriniar menyambut baik, lalu akan ada pertemuan lagi minggu depan. Semoga bisa deal maksimal ketika jeda Piala Dunia. Lalu kalau coba dihitung-hitung ya teman-teman, tawaran gaji kita kan tadi 6,5 juta sampai dengan 2027. Itu berarti total Inter akan mengeluarkan 45,5 juta untuk 5 tahun ke depan. Nah, berhubung kita udah lolos ke babak knockout Liga Champions, kita punya uang segitu nih teman-teman. Ini ada daftar pendapatan di tahun lalu. Kita lolos Liga Champions juga, kemudian gugur melawan Liverpool. Itu uang yang kita dapatkan sebesar 62 juta. Konon katanya musim ini pendapatannya 10 juta lebih banyak dibandingkan musim lalu. Berarti sekitar 70 jutaan. Buat bayar Skriniar 45 juta. Lalu buat bagi-bagi rezeki tadi Zhang 2 juta. Ya artinya kita masih punya kembalian lah sekitar 10-13 juta. Lumayan banget itu untuk masuk ke kantongnya Zhang ya, 10 juta. Tapi kalau Zhang berbaik hati, gue harap sih untuk membeli pemain di musim dingin. Berhubung kita mau bersaing di Liga Champions, kita bisa tuh ngambil pemain-pemainnya Barca. Kan Barca nggak lolos Liga Champions pasti kesulitan bayar gaji. Semoga ada eksodus, tapi cukup berat juga mengingat hubungan kita buruk sama Barca. Sebelumnya ada kabar kita akan melepas Gosens di bursa transfer musim dingin, lalu mengincar pemain Borussia Mönchengladbach ya, si Ben Sebaini. Tapi ini kabarnya Ben Sebaini akan diambil oleh Borussia Dortmund di bulan Januari dengan nilai 12 juta. Nah, ini artinya kalau kita mau ngelepas Gosens harus dapat pengganti yang sepadan. Dengan harga 12 juta harusnya bisa kita masih punya kembalian kan 10-13 juta. Semoga Zhang nggak maruk lah, nggak ngambil uangnya. Lalu terkait bursa transfer ada kabar Direktur Sport kita Bacin baru saja menyaksikan secara langsung permainan Alan Maturo, bek muda usia 18 tahun asal Uruguay. Tingginya 189, lumayan sangat tinggi. Ini kalau gue lihat dari video-videonya, gaya permainannya persis banget Bastoni. Dia kidal juga teman-teman. Back modern lah, tangguh di belakang tapi lengket juga dribblenya. Dan badannya lebih tebal, nggak kurus kayak Bastoni. Dia lebih mirip kayak Belanova. Menurut gue ini cukup baik lah kalau misalkan Bacin udah approve. Semoga dibeli aja, karena kita butuh pelapisnya Bastoni. Kalau si Acerbi gantiin Bastoni kurang mobile lah. Dan dia kan statusnya pinjaman juga, belum tentu jadi permainan musim depan. Tapi ya memang udah saatnya sih Inter memikirkan regenerasi untuk posisi back. Sekian dulu untuk konten hari ini teman-teman. Silakan pendapatnya. Prediksi berapa-berapa nih untuk pertandingan lawan Sampdoria? Apakah kita akan memainkan Lautaro Zeko lagi atau Lautaro Korea? Menurut gue lebih baik Lautaro Korea lah. Zeko jangan terlalu dipaksakan. Gue juga agak khawatir Mkhitaryan. Menurut gue lawan Sampdoria seperti Aslani Korea nggak apa-apa dikasih kesempatan, biar kita juga nggak ada yang cedera nih. Sisa 4 pertandingan terakhir benar-benar harus ngebungkus soalnya. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet